Oke, baik pemirsa, kembali dalam Spotlight sorotan berita olahraga. Nah, kalau tadi Mas Banjar dan juga Mas Fajar itu sudah mempraktekkan bagaimana penanganan cedera ringan maupun juga cedera berat pada kaki dan juga lutut. Nah, di segmen kali ini kita akan mengetahui dan meminta Mas Fajar dan juga Mas Banjar untuk mempraktekkan bagaimana sih penanganan untuk cedera ringan dan juga cedera berat pada tangan dan juga bahu. Oke, baik, langsung saja mungkin Mas Banjar dan juga Mas Fajar, mungkin bagaimana sih penanganan untuk cedera pada tangan dan juga bahu? Yaudah, untuk permasalahan atau cedera pada tangan, anggap aja lengan dan bahu, untuk bahu lebih sering itu dislok. Dislok atau geser atau tidak sesuai posisinya, yaitu bahunya turun. Jadi gara-gara benturan. Nah, jadi diusahakan bila terjadi permasalahan di pasien, kita harus tahu ini benar-benar dislok atau tidak sesuai posisinya. Bila benar-benar dislok, kita harus kasih es biar meredakan nyerinya. Bila itu baru-baru aja, waktu tercepat untuk bisa mengembalikan dislok itu 3 detik. 3 detik. Jadi saat kejadian, kalau dislok, kalau masih dalam 3 detik, kita masih bisa mengembalikan ke tempat semula. Kalau bahu kan cangkir seperti ini. Oke. Jadi kalau dislok biasanya keluar dari cangkir atau keluar dari cangkir. Jadi kalau kita permasalahannya pada bahu, usahakan posisi pasien relax, tidak tegang. Jadi biar santai. Usahakan kalau dia pakai baju seperti ini, kita lepas saja dulu. Dilepas dulu. Berhubung ini kita praktek masih pakai pasien. Oke, siap. Aja. Jadi kita mohon lepas. Kita cek dulu permasalahannya di mana. Bila pasiennya memberitahu kalau keluhannya tuh bahu saya lepas atau bahu saya lepas, kan pasien merasakan kan. Kita kalau bisa usahakan kembalikan dulu posisinya. Bagaimana pasien merasakan bahunya lepas? Biasanya kalau pasien tuh kan tangan kita pas kan posisinya seperti ini. Kalau lepas tuh biasanya nyeri sama tidak di posisinya. Jadi kita menggerakkan susah. Jadi tangan tuh ngangkat harusnya full, coba fleksi full. Kalau pas posisinya bisa full fleksi. Kalau tidak pas di posisinya tidak bisa full fleksi, paling mentok di sini. Jadi tidak sesuai posisinya. Soalnya terhalang sama sendi yang lain. Jadi sini. Jadi kalau fix dislok, kita pertama harus kompres es. Selanjutnya kita merujuk kalau sudah lewat dari 3 detik ke rumah sakit atau puskes terdekat. EGD terdekat. Lewat dari 3 detik, itu harus dirujuk. Soalnya tidak bisa kita kembalikan langsung tempat semula. Dan ini hanya 3 detik waktu Anda. Luar dan biasa. itu kalau pertandingan kita kan harus sesuai dengan arahan wasit. Jadi kalau wasit belum memberitahu masuk, kita belum bisa masuk. Kalau kita masuk malah nanti di kartu kuning sama wasit. Jadi harus kita nunggu wasit. Jadi 3 detik kadang udah lewat periodenya. Kebanyakan udah lewat ya. Terus untuk yang benturan, kalau main bola biasanya karena jatuh. Kan kita loncat, terus tumpuan tidak pas, bahu jatuh, biasanya memar di sini, diusahakan kasih es. Kasih es, terus usahakan esnya tuh biar dilingkar, biar pasiennya nyaman. Kalau ringan aja, kalau di tangan nih belum terlalu berat cederanya kalau ringannya, jadi masih disemprot, masih bisa lanjut lagi. Kalau untuk di siku dan tangan, kalau siku lebih sering patah. Soalnya kadang kalau kita loncat, posisi jatuh harusnya kayak gini. Menekan. Harusnya posisinya jatuhnya kita nekuknya kayak gini, malah nekuknya sebaliknya. Ya, segini. Jadi kadang patah atau dislok. Jadi kalau itu pertama-tama kita harus ada di tim medis tuh gips mengamankan dari posisi pasiennya biar pas, biar otot atau tulangnya nggak ada perpindahan ke tempat yang salah. Jadi kita harus benar-benar, kalau bisa diusahakan kalau ini patahnya ada keluar, dibersihkan dulu pakai cairan pembersih. Biasanya kalau di medis tuh ada infus, jadi infus yang bersihkan. Tapi infusnya harus yang bukan garam atau apa. Jadi harus benar-benar sarung tangan kita pakai sarung tangan. Jadi kita gips, berhubung alat tidak ada jadi gips, terus kita kasih bandage buat yang bidai. Nah, kalau yang untuk bahu yang dislok biasanya dikasih bidai, jadi seperti ini. Saya sering lihat. Biar ininya tidak turun. Kalau ini tidak dibidai, nanti malah tangan pasiennya turun ke bawah seperti ini. Jadi biasanya atletnya dikasih seperti ini. Itu yang parah. Soalnya tangan nih jarang parah, kecuali patah biasanya. Jadi ini cedera berat ya? Yang berat. Biasanya salah jatuh, rata-rata salah jatuh. jatuh. Kalau cedera olahraga
jarang kalau pasien gini. Malah lebih sering kepala yang parah. Kepala. Kalau kepala berdarah atau geger otak itu yang parah. Harus pakai kolar. Kolar tuh yang neck pelindung leher. Iya, yang pernah biasanya lihat. orang kecelakaan kayak gitu harus pakai itu. Dan itu harus diganti biasanya. Jarang dimainkan lagi kecuali kalau cuman luka bisa dibideh. Nah, untuk tangan, kalau untuk tangan biasanya dislok. Dislok tuh yang jarinya tidak sesuai posisinya. Oke. Jadi kadang ininya geser. Jadi kita harus cek dulu. Kalau bisa dikembalikan posisinya, itu nyeri banget, sangat nyeri. Jadi harus tetapi pasiennya harus kita aba-aba untuk tarik napas bisa, tarik napas hembuskan, tarik napas hembuskan. Itu biar pasien rileks. Terus kita kasih kompres es. Terus gerakan pasiennya bila masih keras. Kalau tangan ini kan jari ini masih tidak terlalu pengaruh ke pertandingan. Jadi kadang masih dimainkan. Jadi bila jari yang telunjuk yang masalah digabungkan sama jari yang tengah. Nanti ada plester, namanya plester tapping atau plester strapping. Biasanya strapping, nanti digabungin sama jari yang tengah. Biar ini tidak ada permasalahan lagi. Sementara untuk lanjut pertandingan ya? Kalau soalnya jari tidak terlalu pengaruh kan, kecuali kiper. Kalau kiper harus diganti. Oh iya betul. Voli, basket, biasanya jarinya dibideh. Kalau di jari tengah sama, itu es dulu biar mengurangi nyeri. Terus kasih strap atau taping atau plester, plester olahraga digabung sama yang sampingnya. Biar yang satunya yang dislok ini biar bisa tetap di posisinya, tidak gerak-gerak. Soalnya kalau nggak di tapping, ini tetap gerak-gerakan main bola atau lari-lari. Jadi harus diposisikan kalau untuk jari. Kalau untuk jari yang paling parah sih patah, tapi kalau patah sudah harus dirujuk ke rumah sakit. Tapi harus penanganan awal di es dulu, terus di strap itu biar nggak kemana-mana kan dibawa operasi. Jadi kita harus, dan sampai di sana kita harus ngasih tahu dokternya permasalahannya apa, biar dokternya gampang. Jadi dari Mas Banjar nih sebagai fisioterapis olahraganya yang menyampaikan ke dokternya begitu. Ngomong ini permasalahannya apa, permasalahan apa. Soalnya kadang kalau di pertandingan kan fisioterapi kalau cuma satu kan saya aja. Jadi kadang yang lain asistennya atau apa dari pihak klub yang menemani dari atletnya tersebut. Soalnya kalau saya yang berangkat nggak ada yang dampingin kan, bahaya kalau cedera. Itu aja sih kalau yang tangan. Baik Mas Banjar dan juga Mas Fajar, berarti itu tadi salah satu ya penanganan untuk cedera ringan dan juga cedera berat yang terjadi pada tangan dan juga bahu yang terjadi di dunia olahraga begitu ya. Oke, baik, mungkin untuk menutup segmen ini mungkin Mas Banjar mungkin masih ada yang ingin disampaikan untuk pecinta olahraga yang ada di rumah. Untuk pecinta olahraga yang di rumah, bila ada permasalahan olahraga, jangan takut untuk konsul di fisioterapi atau dokter ortopedi. Soalnya nanti malah mempengaruhi aktivitas Anda, khususnya atlet. Takutnya nanti ke depannya kalian malah tidak bisa menjadi atlet lagi. Jika ada permasalahan, pilih fisioterapi aja. Itu aja dari saya. Jadi jangan malu untuk berkonsultasi begitu ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Banjar dan juga Mas Fajar sudah berbagi informasi yang sangat bermanfaat untuk pecinta olahraga yang ada di rumah. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama Mas Banjar dan juga Mas Fajar sebagai fisioterapis olahraga di Kabupaten Tabalong. Saya Antun Rahmi beserta kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa saksikan terus Spotlight. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.